Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Narapidana penghuni lembaga permasyarakatan, lapas diminta tak takut melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami ketika menjalani masa hukuman. Laporan ini bakal digunakan dalam memperbaiki pemenuhan HAM para napi di lapas. Hal tersebut disampaikan oleh Pit Dirjen HAM Kemenkumham Dahana Putra dalam diskusi dengan topik, "Di balik jeruji besi, UU Pemasyarakatan dalam Perspektif HAM", pada Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Dahana menyebut tugas menyerap laporan napi berada di Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Yankomas, yang tersebar di lapas se-Indonesia. Di kami ada Direktorat Yankomas, ada pos di lapas rutan tertentu. Di situ mereka bisa sampaikan persoalan HAM. Kita sampaikan kepada pos Yankomas untuk terima laporan pengaduan masyarakat soal kondisi HAM di lapas rutan, kata Dahana dalam kegiatan tersebut. Dana mengimbau napi atau masyarakat tak segan melaporkan dugaan pelanggaran HAM di lapas. Menurutnya, laporan itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan fungsi permasyarakatan. Di Yankomas bisa terima laporan pelanggaran HAM. Ini cukup menarik kalau ini dimanfaatkan. Kami siapkan nomor yang bisa dihubungi langsung, ujar Dahana. Dahana mengajak napi menjadi alat kontrol pemberlakuan prinsip HAM di lapas sehingga membantu peran pengawasan dari pemerintah dan legislatif. Ia tak ingin kasus pelanggaran HAM terhadap napi di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta pada 2022 kembali terulang. UU Pemasyarakatan baru memang atur banyak hak. Ada pengawasan juga dilakukan Kemenkumham dan DPR sesuai tugas dan fungsi masing-masing, ujar Dahana. Diketahui, UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak dan kewajiban napi yang tertuang dalam Pasal 7 Bagian ke-1. UU ini menyebutkan narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Hanya saja, Dahana mengakui hak-hak ini terkendala jumlah napi yang melebihi kapasitas lapas di berbagai daerah. Impact overcapacity luar biasa karena pengamanan menjadi tantangan dan pembinaan sulit jalan, ujar Dahana. Selain itu, UU Pemasyarakatan memberikan sejumlah hak bagi napi. Pertama, napi yang tengah menjalani hukuman berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Kedua, napi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Ketiga, napi boleh mendapat layanan informasi seperti mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Mengenai pemenuhan hak-hak tersebut, Dahana menyebut tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dari negara. Kemerdekaan napi dapat hak pendidikan, kesehatan itu penting, tapi sesuai kemampuan yang dimiliki dari negara, ujar Dahana. Sebelumnya, sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Perwakilan DIY dan Jawa Tengah pada November tahun 2021. Aduan itu terkait dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual yang mereka alami selama di lapas tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lantas menemukan adanya perlakuan kejam dengan intensitas tinggi terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta.
Hal itu terungkap setelah Komnas HAM merampungkan hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap warga binaan di lapas setempat. Kasus ini akhirnya menjadi bahan evaluasi Kemenkumham. Sebab pemerintah sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan yang mencakup lembaga permasyarakatan. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.